ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat kita, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, pada kesempatan hari ini saya di depan rumah ini agak sulap, ada matahari. Kebetulan rumah saya itu hadapnya ke selatan, agak ke timur, jadi ke tenggara ya, jadi ya kita kena sinar matahari, tapi nggak apa-apa lah. Nah, itu gunung-gunung Lawu itu ya, nah itu tetap masjid Islam Jamaah itu ya, alhamdulillah. Ya, kita tetap tidak ada kata lain kecuali mencari, mengajak, membuka, membongkar bagaimana mereka menyadari akan kesesatan selama ini yang dihadapi, yang ditetapi, yang diyakini. Oke, sebenarnya awal dewi, apa itu kesesatan mereka itu luar biasa. Yang paling anehnya lagi adalah sudah sesat, kemudian kita ingatkan, kita luruskan, kita buka, kita nasihati, namun belum juga terbuka hatinya. Ada banyak sahabat, kawan-kawan kita yang masih ada di dalam, terutama di kawasan-kawasan kompleks seperti ini. Ketika saya ajak, ya sudah, bahasanya SPM menemas ini sesuai. Tapi ya sudah, alhamdulillah, artinya sudah satu sisi sudah kita mendapatkan kebaikan. Satu sisi sudah mereka mau terbuka, mereka mau diajak komunikasi. Tapi ini sangat minoritas ya. Artinya jarang sekali orang-orang model seperti ini. Angel. Jarang sekali. Yang ada ketemu kita langsung lari. Yang ada ketemu kita langsung melengos, gak mau. Dan ini kayaknya gini, di akhir-akhir ini ada ijtihad atau ada sebuah gerakan agar Bapak Imam terkesan meramut jamaahnya. Maka peraturan-peraturan Bapak Imam yang berjumlah 5524 ini di berbagai daerah dibacakan ulang. Seperti yang dikirim oleh admin tadi pagi ya. Ada peraturan-peraturan imam yang jumlahnya 5524 dibaca ulang. Ini tidak lain adalah agar terkesan sang imam itu mengurusi jamaah. Misalnya 5524 peraturan 55 perintah anjuran
24 berisi larangan. Namun di antara 55, peraturan 55 yang paling penting, yang paling benar-benar diharapkan ketaatannya adalah persenan. Infak persenan. Adapun menanam jarak, turi, menanam pohon dan lain sebagainya itu nggak begitu ditekankan. Tetapi kalau sudah menyangkut perintah, yaitu perintah membayar infak persenan, itu menjadi sebuah kewajiban, ya enggak? Jadi di antara 55 peraturan itu yang paling digencar-gencarkan ya hanya satu itu. Itu nomor berapa sih? Kayaknya nomor 2 atau nomor 3 ya. Yaitu tentang membayar infak 10%. Masyaallah muslimin hafidhakumullahu ta'ala. Kenapa sih kita menyampaikan terus masalah uang, terus masalah hiruk pikuk aliran dana yang ada dalam Islam Jamaah? Jawabannya pun sering saya ungkapkan bahwa itu bukan karena kita medit, bukan kita pelit, bukan. Jawabannya pun bukan karena kita nggak mau infak, bukan. Dulu kita sudah menjadi pelopor, menjadi percontohan semangat kita selain mengajak. Tetapi memang tujuan arahnya, kenapa kita buka seperti itu? Karena tujuan utamanya itu adalah menarik uang itu, golongan ini dengan berbagai cara, dengan menjual keaslian Islam katanya, dengan menjual kemurnian Islam katanya, paling murni, paling asli, dengan menjual paling awalnya berdiri katanya, kan bersifat katanya semua. Kebenarannya Allahu a'lam bishawab. Sampai kemarin tuh ada sahabat yang upload di mana ya, di WA ya, pakai dalil-dalil umum. Saya sudah melalang buana ke sana kemari, kurang lebihnya seperti itu. Ada dalil seperti ini, wa inna hadhihi millata sataftariqu ala 73 tentani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Ada dalil lagi, semua disebut dalilnya, la yahillu li salasatin. Ada dalil lagi, mata bi ghairi imamin mata mitatan jahiliyah. Ada dalil lagi, ada beberapa dalil disebutkan. Titik poinnya adalah hanya saya temukan di jamaah ini. Saya sudah melalang buana, tapi saya hanya menemukan dalil itu. Artinya yang sesuai dengan dalil itu adalah jamaah. Lalu si mantan ini, sahabat mantan yang dikirim WA, benar nggak dengan dalil itu? Hanya kita temukan di jamaah. Terus di grup disampaikan, suruh bantu jawab. Ayo jawab. Terus saya dicolek. Ustaz Libat, bagaimana itu? Jawaban saya simple, enteng, dan semoga mengenal. Sudah saya jawab sih. Apa jawabannya? Dalilnya benar, tidak ada yang salah. Dalilnya benar. Kalau kita tahu dalilnya sahih, ada sebagian yang sahih, ada sebagian yang tidak. Tapi memang ada dalilnya semua. Lalu kenapa JRK, para mantan tidak mau mengimani, tidak mau mengikuti? Dalilnya benar. Tetapi yang salah adalah pemahaman kalian. Yang salah adalah pemahamanmu yang salah. Dalilnya gak salah, pemahaman Anda yang salah. Keluar dari kaidah-kaidah pemahaman ahli sunnah wal jamaah salaful ummah zaman dulu. Ya, salafus salih keluar dari itu semua. Dalilnya nggak salah, dalilnya benar, dalil begini bener-bener wae. Maka masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Ini kan uang niku
sok dalil, sok bijak. Memang kita akui di Islam Jamaah itu langsung kepada apa ya, pada nas-nas hadis. Memang luar biasa. Itu satu sisi ya, nas-nas hadis, tapi sayangnya itu pemahaman nas hadis tidak dipahami secara pemahaman salafus sholih, wong-wong biyen piye le memahami. Wong biyen iki piye le memahami, enggak seperti itu. Pokoknya ini hadis yang ini. Padahal kalau kita telusuri lagi, kadang-kadang pemahamannya tidak seperti itu. Misalnya kayak seperti pemahaman jamaah. Bukan kemudian diartikan jamaah golongannya hanya dia sendiri. Seakan-akan dia dewi tok. Kalau itu misalnya jamaah disebutkan jamaah susunan, ada jamaah amir. Nah, di Indonesia itu banyak sekali. Yang beramir, berbaiat itu banyak sekali, bukan hanya Islam Jamaah. Tapi apabila mereka terima, tidak. Kita paling awal misalnya, paling awal apa NU Muhammadiyah itu lebih dulu juga. Kalau dibilang dia juga punya pemimpin, diloyali juga banyak loyalisnya, banyak pengikutnya. Apa? Tapi nggak terima. Oh, mereka nggak sesat nggak dua imam, jahiliyah. Kan itu yang diucapkan oleh Islam Jamaah. Ternyata ujung-ujungnya adalah duit. Ujung-ujungnya adalah uang. Ujung-ujungnya adalah bagaimana dia bisa menerima uang, bisa meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Maka katanya Yub Bunglon itu mengatakan, ngapain ngurusi UB yang kontribusinya ke pengurus juga tidak begitu banyak, tambah pusing aja ke pengurus, nambah-nambahi pikiran, persenan aja, infak 10% aja lancar ya, tanpa harus mikir bisnisnya bagaimana, tinggal jual itu. Satu keyakinan, dua keyakinan, satu dalil, dua dalil, tinggal jual itu, sudah insya Allah sudah paham, meyakini penuh. Kan begitu. Padahal kalau dia mengatasnamakan agama, seharusnya dia harus bertanggung jawab dengan agama itu. Tapi tidak. Mengatasnamakan agama, tapi banyak diselewengkan. Banyak diselewengkan dari keaslian jamaahnya. Makanya ada sahabat itu yang kirim dalil-dalil seperti itu, saya jawab, dalilnya tidak salah, dalilnya benar. Memang dalilnya itu wa inna hadhihi millata sataftariqu ala asri wa salasati wa sab'in santan wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah. Wa ya jamaah memang ada dalilnya. Iya benar bahwa agama Islam adalah akan pecah dari 73 golongan. Yang satu masuk surga, yang 72 masuk neraka, yaitu jamaah itu yang satu. Ada memang seperti itu, cobaan pengertiannya apakah jamaah golongan Islam jamaah? Kok enak men? Ya. Apakah itu golongan Islam jamaah? Kok enak men? Klaim sepihak. Dikira orang lain nggak paham dalil itu. Dikira orang-orang lain nggak ngerti dalil itu. Padahal yang ngerti toh ya, mestinya kan yang ngerti. La yahillu li salasatin, misalnya dalil itu tidak halal bagi seseorang, tiga orang yang kecuali salah satu diangkat jadi amir, itu juga tahu. Tetapi bukan serta-merta kemudian dia sendiri, golongannya sendiri yang menghalalkan dirinya agar jadi imam, sistemnya, lalu yang lain menjadi haram, bukan. Ada dalil lagi, imam mata bi ghairi imamin mata mitatan jahiliyah, barang siapa yang mati tanpa ada imam maka dia matinya jahiliyah. Imam yang bagaimana? Jahiliyahnya juga bagaimana maksudnya? Imamnya diartikan imamnya sendiri, jahiliyahnya diartikan versi mereka. Yaitu versi mereka kalau
Selain Islam jamaah dihukumi kafir orang yang pernah masuk dalam Islam jamaah kemudian keluar dihukumi murtad. Enak aja loh. Kan sak senenge dhewe ning ngono ku. Senenge udele dhewe lah bahasane. Lah hal seperti inilah kita telusuri, kita dudukkan perkaranya apa sih, inti poinnya apa. Oh, al-fulus. Titik poinnya itu adalah masalah uang. Titik poinnya adalah masalah keuangan, tidak lebih dari itu. Titik poinnya adalah masalah keuangan. Nggak kelihatan, padahal gunungnya kelihatan bagus. Namanya Gunung Lawu. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Nah, ini kan rame nih. Nah, kalau yang arah sana itu arah Magetan ya, arah Magetan. Jalur alternatif Magetan Solo. Kalau Anda ke Magetan, ke Telaga Sarangan, lewatnya itu. Nanti ada mobil tuh. Nah, itu yang lewat itu ada sepeda motornya. Kalau yang arah sana masuk desa ya. Nah, di sini masuk desa. Jadi rumah saya itu ya alhamdulillah ya. Nah, kampung yang terbesar di sana, di belakang rumah. Dan depan sini. Depan sini itu, waduh itu banyak itu. Ada wakil imam daerah, ada imam daerahnya, wakil ya. Ada geniak dan lain sebagainya. Maka masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Titik poinnya di situ, tidak ada yang salah dengan dalil. Dalilnya benar. Ya. Lalu dia seakan-akan meleh-meleh kayak apa meleh-meleh gitu. Terus salahku apa? Salahku netepi jamaah apa? Kabeh berdasarkan dalil. Salahku apa? Bahkan katanya dia nih, saya sudah melalang buana ke sana kemari nggak ketemu dalil. Artinya ada dalil itu tapi tidak ada yang bisa mempraktekkan kecuali jamaah. Wih, mantap. Mantap amat nih. Saya mengiyakan emang ada dalil seperti itu, ada dalam hadis, tapi pengertiannya piye? Pengertiannya podo enggak? Kalau pengertian jamaah Anda, nah, pengertiannya dimonopoli, diambil sendiri di saenake dewe. La Islama, tidak dikatakan Islam ya dia sendiri yang mengaku akhirnya ya kamilah yang Islam. Tidak halal hidupnya, dia sendiri yang mengatakan bahwasanya kami yang halal, yang lain haram. Kan enak ya, yang lain haram. Tidak halal hidupnya kalau tidak biat kepada sang imam, ya hanya imamnya saja. Yang lain tidak. Walaupun yang lain punya imam pun tidak boleh, hanya dia saja. Ujung-ujungnya adalah uang. Dan jamaah ditarik uang merasa diramut jadi sebagai upah peramutan. Apa peramutannya? Ya mau dibaca nih peraturan membuat kamar mandi seperti ini, membuat jeding seperti ini, membuat hanya sekedar itu saja. Padahal kalau kita lihat apa sih? Ya bagus sih, tapi di dalam Quran juga ada sih. Dalam Quran juga ada bagaimana menjaga najis. Titik poinnya kan izalatun najas. Titik poinnya kita toharo itu kan menghilangkan, mencabut, membuang najis itu. Tapi di Islam jamaah seakan-akan menjadi bagian ramutan jamaah. Terus dikatakan, gimana yang mengatakan? Oh, namun jamaah, bentuk peramutan jamaah. Hanya kita, lainnya nggak ada. Mboten enten itu mboten enten. Hanya jamaah ini yang dirambut, hanya jamaah ini. Luar biasa Bapak Imam itu merambut jamaah. Ish. Luar biasa Bapak Imam merambut jamaah. Ya. Jamaah dirambut sebagai bentuk peramutan.
Jadi itu sudah bangga, padahal ya cuma tulisan aja. Dari 55 peraturan dan 55 perintah anjuran dan 24 larangan itu, silakan dicek di rumah-rumah Anda atau di jenengan-jenengan semua yang masih Islam jamaah. Tidak ada yang tetapi tidak ada yang dikontrol kecuali infak persenan saja. Gak enak saya ngontrol, gak enak. Coba infak persenan. Kalau infak persenan memang iya, itu sangat dikontrol sekali. Bahkan sebagai standarisasi standarnya, apakah dia masih jamaah atau tidak. Ya dilihat dari apa? Dilihat dari infak isrunnya tadi. Kalau jamaah berarti ya masih bayar. Kalau tidak ya tidak. Kalau tidak membayar ya nanti ditanting bahasanya. Tanting itu ditekon. Tesih dados jamaah Bapak Imam napa mboten. Apalagi di zaman-zaman ini. Zaman ini sangat riskan sekali ya. Kalau sahabat-sahabat bercerita itu, teman-teman yang bunglon itu, wah ini waru banget nih mas. Apa bahasanya ini riskan, ini sangat sensitif. Infak, oh enggak, infak itu langsung ditandai, ditengarai. Ini jangan-jangan terpengaruh JRK. Ini jangan-jangan terpengaruh JRK. Zaman ini itu sangat riskan seperti itu. Menanyakan infak itu bagaimana sih, langsung ditandai ini terpengaruh mantan. Pemahaman ini mulai pudar. Tapi seharusnya orang-orang cerdas, orang-orang yang diberikan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala itu pantas menanyakan. Maka para bunglon, bukan hanya bunglon ya, orang-orang yang masih di dalam, tanyakan nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Mau Anda pengen tabayun kok salah. Sebenarnya infak itu buat apa? Dulu ada Agenia yang punya kandang ayam itu yang kemarin. Itu awal-awal dia ngaji kan kebetulan sekelompok dengan saya dan saya yang rambut. Tahun berapa ya? 2007 apa 2008 itu. Dia tanya kenapa sih infak tidak 3.000 mas? Sedangkan kita masjid aja kita sendiri juga butuh. Masjid kita sendiri juga butuh. Waktu itu saya masih menjawab karena saya juga masih kuat. Niku HE keamiran. Niku HE keimaman. Belum boten berhak jawab. Niku HE keimaman. Monggo kita tetapi aja sakpol kemampuan kita. Dan kebetulan dia seorang pengusaha besar. Ya, sound system juga punya, penyewaan sound system, penyewaan alat-alat apa itu dekorasi ada punya 4 set atau 5 set. Kemudian ini terakhir ada ayam juga, ada dealer sepeda motor showroom juga ada. Ini ikut ini. Dulu pas saya pendirian BMT dia jadi bendahara, saya jadi manajernya. Saya lihat juga persenannya nggak banyak saat itu, hanya 100.000, 200.000, artinya jauh sekali dengan kita. Turun paham betul tentang masalah infak persenan dulu. Tapi Allah alam sekarang saya nggak tahu. Kayaknya sih masih standar-standar aja sih. Maksudnya ya paling mudah 100-200. Tapi kalau dihitung tenanan ya wakil. Kalau dihitung tenanan ya banyak benar. Oke ya. Maka masyaallah muslimin hafidhakumullah, ayo dibuka kritis lah ya. Di zaman ini kok gak kritis loh apa sampean? Boleh bertanya itu boleh. Siapa yang melarang Anda bertanya? Tanyakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang punya ilmu tentang masalah ini misalnya, atau bertanya tentang suatu permasalahan yang memang dia janggal. Dan memang inti poinnya ya masalah uang itu di Islam jamaah. Tidak selebihnya tidak ada. Poinnya ya di masalah uang. Semakin Anda tertib,
membayar infak, semakin Anda dikatakan sebagai jamaah paham. Nanti gunanya dalil tak jelas kan. Artinya pengertiannya yang nggak jelas, dalilnya jelas. Jadi pengertiannya yang nggak jelas. Oke, demikian itu saudaraku semua. Ya, insya Allah kita lanjutkan aktivitas kembali. Tafadhalu. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات